5 notis kompaun dikeluarkan dengan 5 papan tanda serta 15 iklan tulisan bahasa asing diturunkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL di premis perniagaan sekitar Jalan Silang di Ibu Negara awal bulan lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata tindakan khas itu diambil sebagai langkah susulan terhadap beberapa siri operasi bersepadu bagi membanteras pendatang asing tanpa izin parti. Mini Dhaka, Mini Jakarta, Mini Manila, Mini Yangon, Mini Saigon dan pelbagai lagi jolokan bagi kawasan dimonopoli warga asing di pusat bandar boleh diubah dengan memulihkan kembali imej Kuala Lumpur sebagai ibu negara Malaysia. Dr. Zaliha berkata selain tidak berkompromi soal lesen perniagaan di Alibaba kepada warga asing, pihaknya berusaha meningkatkan tahap kebersihan, keselamatan juga keceriaan kawasan yang menjadi lubuk parti agar kembali dikunjungi warga tempatan. Contohnya di Jalan Silang, khusus kita cerita Jalan Silang, yang kita lihat telah mungkin berubah wajah, berubah wajah itu maksudnya yang kita lihat macam contoh signboard ada ditulis dalam bahasa mereka. Jadi ini kita kena kawal, kita kena seimbangkan. Jadi saya pun telah mengarahkan DBKL untuk melihat tentang isu ini dan kita jadikan balik tempat-tempat yang tumpuan ini sebagai tempat juga menjadi tumpuan kembali kepada warga kota. Selain tindakan penguatkuasaan, pihaknya turut merancang mengadakan program mesra rakyat bercirikan budaya Malaysia di kawasan berkenaan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Malaysia Hari Ini MHI bertujuan mewar-warkan sambutan Hari Wilayah Persekutuan 2024 1 Februari nanti. Beliau turut meluangkan masa melawat studio berita TV3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video reaksi ini kita sudah melihat bahwa sekarang ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur sedang berbenah. Yang sebelumnya mereka sudah mengurangi orang-orang asing yang berada di jalan protokol di persimpangan di Kuala Lumpur, yang merupakan jalan utama untuk persimpangan ataupun jalur manusia yang hilir mudik di wilayah ibu kota. Jadi para imigran, orang-orang asing yang dari Bangladesh, mungkin yang dari Rohingya, dan juga yang dari India dan lain-lain, di sekitaran jalan tersebut yang mereka menggunakan untuk bisnis seperti menjadi pedagang kaki lima, ini semuanya telah ditiadakan sehingga jalan tersebut sekarang sudah tampak rapi bersih. Nah, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah membersihkan ataupun mencopot semua banner, pamflet, dan tulisan-tulisan lainnya yang berbahasa asing di kawasan jalan tersebut. Ini digunakan ataupun difungsikan untuk menonjolkan kembali nuansa dari Melayu di Kuala Lumpur, sehingga warga tempatan bisa dengan nyaman untuk berjalan-jalan lagi, berhilir mudik di sekitaran jalan tersebut. Tentu hal ini merupakan langkah yang positif, merupakan langkah awal bagi Malaysia untuk mendudukan kembali posisi dari jati diri sebagai bangsa Melayu. Tentu hal ini tidak mudah. Mereka harus selalu melakukannya secara kontinu dan juga secara bertahap untuk mengembalikan image dari Kuala Lumpur sebagai ibu kota negara Malaysia yang notabene adalah merupakan negara Melayu Islam. Tentu citra ini perlu ditimbulkan untuk menumbuhkan rasa semangat dan menjadi rasa percaya diri bagi suku bangsa Melayu di Malaysia untuk punya kebanggaan terhadap Melayu itu sendiri. Dari sini bisa menjadi hal pintu gerbang untuk menjadikan bangsa atau suku bangsa Malaysia itu sendiri menjadi punya kebanggaan untuk memulai menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah untuk bisa dilakukan, karena ini membutuhkan waktu dan keseriusan dari pihak kerajaan dan parlemen untuk mewujudkan ini semua. Dan ini sudah dimulai.
dengan 2 langkah, yaitu menertibkan pedagang-pedagang kaki lima dari warga negara asing, sehingga jalan tersebut menjadi sekarang kondisinya adalah sudah bersih dari pedagang-pedagang kaki lima. Nah, langkah kedua yang dilakukan di sini adalah membuang dan menghapus, mencopot semua tulisan-tulisan asing yang berada di sekitaran jalan tersebut, sehingga menimbulkan suasana kembali ke suasana ala Melayu Malaysia. Nah, mudah-mudahan langkah-langkah seperti ini bisa dilanjutkan dengan hal-hal yang lainnya yang lebih mendukung keberadaan dari Melayu itu sendiri, sehingga identitas dari bangsa Melayu di Malaysia itu bisa terlihat dengan jelas di lingkungan ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Dan ini memang diperlukan, sehingga kalau di Kuala Lumpur sendiri sudah menunjukkan citra kemelayuannya, maka untuk wilayah-wilayah lain, kota-kota lainnya, itu akan mengikuti tren seperti ini. Tentu hal ini adalah satu langkah yang cukup bagus, ya, sebagai awal untuk mengembalikan Melayu adalah suku bangsa yang bermartabat di Malaysia, suku bangsa yang mampu untuk bisa menunjukkan jati dirinya, tentu saja di sini dengan berbahasa Melayu itu sendiri sebagai bahasa nasionalnya. Nah, keterlibatan dari semua aspek, semua organisasi, semua parlemen dan kerajaan sangat penting untuk memartabatkan Melayu menjadi tuan rumah di negaranya sendiri. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai perubahan yang dilakukan di Kuala Lumpur untuk mencerminkan, untuk menanamkan image baru bahwa Kuala Lumpur adalah milik suku bangsa Melayu? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.